yang terjadi di tempat kita ini 90,8% itu adalah klaster perjalanan yang orang pulang dari Pontianak. Dulu kita terapkan kalau saya balik dari Pontianak, saya mesti isolasi mandiri, ya 2 hari sampai 3 hari lah, ya kan, sampai betul-betul tidak ada gejala, demam, flu, hilang penciuman dan sebagainya baru boleh. Itu pun masih jaga jarak dengan kita nih, dengan kalian juga, kan. Jadi saya lah pejalan atau yang orang datang dari Pontianak yang harus kita takuti di Sintang ini, gitu Pak. Jadi sebenarnya kita ingin melarang atau melakukan prosedur medis pencegahan corona bagi orang yang datang dari Pontianak, ya. Apalagi saya Jakarta, Pontianak, gitu. Jadi nggak usah pakai dilarang pun, ya kan. Kalau orang luar datang ke Sintang, ya kita harus ikuti prosedur medisnya. Ya kalau Pak Gubernur menghimbau untuk dilarang, ya silakanlah, itu bantu-bantu kita lah kan, agak lebih ketat lah supaya orang nggak ke Sintang. Jadi baik-baik aja, tidak ada masalah lah, komen Pak Gub lah, cuma gitu. Cuma logiknya kalau kita ini takut orang datang dari Pontianak lalu nulari kita. Inilah kejadiannya, karena 90% itu dari klaster berjalan logikanya. Jadi kenapa orang luar dilarangnya, kalau orang-orang luar dilarang ke Sintang? Kalau orang luar dilarang ke Sintang, ya kita terima kasih lah, ya kan. Coba logiknya, kita yang takut orang Pontianak datang ke Sintang bisa nyangkiti kita. Jadi jangan, sementara ini janganlah warga Pontianak datang ke Sintang, wah nulari kita yang di Sintang. Ya, kira-kira kita harusnya begitu logikanya, Pak, ya. Oke, ini saya punya data yang saya dengan Pak Sinto yang tahu, dan data itu memang real. Ini apa adanya di Sintang. Kadang-kadang data untuk pelaporan beda dengan data yang real apa adanya. Ini data real apa adanya. Saya minta Pak Sinto aja yang ngomongkan, ya, yang mempresentasikannya sederhana-sederhana, cuma harus ada pemahaman. Nanti saya memberi tekanan-tekanan aja. Silahkan. Dia menulari ke 126 orang keluarganya, sehingga total klaster perjalanan itu adalah 236. Sementara yang lainnya sisa 24 kasus itu memang betul-betul tertularnya di Sintang. Jadi 90,8% corona yang ada di Sintang adalah kasus perjalanan dari Pontianak. Ya, sudah jelas nih, dari Pontianak. Ya. Makanya kita takut kalau orang Pontianak datang menularkan ke kita. Bukannya kalau orang Pontianak datang ke Sintang pasti aman-aman aja. Itu ciri khas pertama, cepat menyebar. Yang kedua, pada gelombang ketiga ini banalitasnya, severity-nya, tingkat keganasannya itu sangat ganas. Karena selama bulan April berapa kematian? 11 kematian dari 260 kasus. Ya, berarti dia itu case fatality rate-nya adalah 4,3%, 4,3%. Ya, di dunia ini case fatality rate itu rata-ratanya 4-5%. Italia aja 5%, Inggris agak lebih tinggi sedikit, ya sekitar 5%. Jadi kalau kita sudah angka kematiannya sampai 4% itu udah tinggi. Padahal kalau kita hitung dari awal kasus pertama sampai sekarang itu hanya 1,88% aja yang meninggal. Dari total 1.642 kasus corona yang pernah menghinggapi masyarakat Sintang, yang meninggal cuma 31. Artinya 31 dibagi 1.642, hasilnya adalah 1,3% aja. Nah ini selama bulan April yang 3 minggu ini aja udah 4,3. Tadi Pak Sinto bilang sudah 4,9 malah. 4,9 itu udah kelima kan, sangat tinggi. Berarti yang gelombang ketiga ini adalah kasus-kasus dengan banalitas, dengan severity yang sangat tinggi. Ya. Kan ada kan, kalau lockdown kota itu harus seizin presiden, ya kan, seizin satgas. Pemerintah menganjurkan melakukan PPKM, pembatasan pergerakan masyarakat, ya, PPKM mikro.
PPKM mikro ini seperti PSBB mikro yang pernah kita lakukan, lockdown mikro yang pernah kita lakukan di RT 4, RT 5 Menyumbung, pernah kita lakukan di Binjai, di Gang Keramat, pernah kita lakukan di Sarai, ya, itulah maunya. Nah, ini yang harus kita mulai pikirkan lagi. Apakah kita perlu lakukan PPKM mikro? Misalnya kemarin klaster gowes itu adanya di Dharma Putra, ribut di media sosial, di WA Group kan mereka kan, nggak boleh jangan ke Dharma Putra dan sebagainya. Bagus kita PPKM mikro sekali aja di sana, Dharma Putra. Akhir-akhir itu harus kita pikirkan, lebih banyak itu. Kalau lockdown kota, janganlah, ya. Kalian tidak tahu dampak ekonominya. Kan pada saya bilang tuh, kalau suruh milih takut corona atau perut, pasti masyarakat milih perut lah. Ya. Kalian pun gitu lah, ya. Sama ya, saya pun gitu lah. Ya. Kalau saya disuruh lockdown tapi saya nggak bisa cari makan, matilah kita. Nanti kita bukan mati karena corona, mati karena kelaparan. Ya, itulah maksudnya. Jadi pemerintah melakukan pembatasan sosial itu tetap dengan memandang tadi segala aspek ekonomi, budaya, dan aspek kesehatannya. Tetapi di situasi seperti ini 5M-nya tidak begitu efektif. Ya sekarang kita perintahkan ya Pak Wakil yang bertanggung jawab untuk melakukan penegakan, ya penegakan protokol 5M pada masyarakat. Sehingga beliau tiap malam memimpin langsung razia, kemudian memberikan juga hukuman lah ya pada yang terkena ya. Cuma tadi malam saya lihat Arul masih buka tuh, padahal Arul udah dilarang kan. Nanti ya, saya suruh monitor lagi lah ya. Itu monitor lagi tuh kalau perlu udah. Kalau kan gitu kita suruh berhenti dulu, kita sterilisasi kan, baru boleh melayan. Kemudian lagi kalau dia masih ngotot juga izinnya kita cabut lah kan. Meskipun waktu itu saya buka di situ Pak ya. Kira-kira begitu. Nah kemudian lagi sehingga tidak mungkin kita lakukan lockdown kota. Sintang kita tutup dari Batasilat, kita tutup dari Simpang Pino, kita tutup dari Tanah Putih, kan orang lain tidak boleh masuk Sintang, tidak boleh lah, ya kan? Tapi yang benar adalah lakukan PPKM mikro, yang kita harus lakukan PPKM mikronya. Jadi itu. Yang kedua, langkah kedua adalah satu. Kalau tenaga medis saya yakin lah, tenaga medis sudah luar biasa lah, berhabis lah semuanya, dokternya, perawatnya. Hanya keluar mereka kadang-kadang kesejahteraan mereka yang tidak cair-cair lah. Sama dengan kita wartawan yang punya kontrak daerah kan juga belum bisa cair-cair kan, karena ada refocusing corona lah, ada ini dan itu kan. Sehingga kadang-kadang kalau faktor kesejahteraan tidak kita perhatikan, lalu bonus tepuk ya kita datengin juga, tidak kita lakuin ya mereka juga jadinya bosan, jenuh, ya kan, protes, lelah. Mereka manusia biasa. Berapa minggu lalu 15 orang kan, 14 dari UGD, 1 dari unit kebidanan kan yang positif ya, mereka pun bisa terpapar corona, mereka manusia biasa, gitu kira-kira. Ya. Oke, sementara itu ada yang masyarakat. Saya undang teman-teman ngomong sini karena saya tahu kalian semuanya orangnya sehat, bisa menjadi jembatan antara pemerintah dengan masyarakat. Edukasi bahwa khusus yang bulan April ini dia varian yang ganas, beda dengan yang dulu-dulu. Di bulan April ini yang meninggal, ini ada yang muda, umurnya 32 tahun dah, ada kan? 32, umur 44 tahun, dan tidak ada penyakit penyerta, meninggal juga karena corona, ya kan? Itu tolong diedukasi masyarakat, sehingga mereka tuh persepsi mereka tentang resiko terkena corona ini jadi tinggi lagi. Sekarang ini udah rendah. Mereka pikir sudah ada vaksinasi, sudah ada apa kan? Itu, jadi itu mesti kita pikirkan lagi. Jadi kalau diedukasi masyarakat supaya mereka lebih menyadarinya, kemudian mau disiplin melakukan 5M, masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, ya kan? Satu lagi apa? Mengurangi mobilitas. Diam-diam ya di rumah, tidak perlu gopoa, gini-gini, tapi itulah senang, ya, itulah edukasi dulu masyarakat. Karena kalau mereka tidak diedukasi,
risk perception, persepsi resiko masyarakat tuh dengan corona itu rendah. Kape bah kena corona paling 10 hari juga diisolasi mandiri, dah siap lagi lah kita mereka ya. Malah dapat antibody bah daripada nunggu vaksinasi lama dia bilang. Karena mereka berpikir gitu, ya kan? Gitu.